Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Virus Mat Official TV Inspirasi kita. Sahabat-sahabat ternak semuanya, saya ucapkan yang sudah subscribe, terima kasih. Dan yang belum subscribe, mudah-mudahan bisa subscribe. Sahabat-sahabat semua, untuk kali ini kita akan mengupas tuntas tentang penetasan ya, tentang penetasan telur ayam kampung. Sahabat-sahabat semua, di dalam dunia peternakan itu tidak ada yang istilahnya yang saklek ya, tidak ada istilahnya dalam matematika 1 tambah 1 itu tidak harus sama dengan 2 ya, gitu. Dan dalam dunia peternakan itu fleksibel dan menurut kondisi di lapangan. Setelah kami kemarin amatin ya, jadi pembuatan telur mesin tetas dari kardus ini kemarin kita lampunya kita simpan di sini ya, karena jaraknya terlalu dekat sama telur, akhirnya kita turunkan ya. Jadi pada intinya adalah bahwa prinsip dari peternak di penetasan adalah kita harus bisa menjaga temperatur di dalam kardus ini ya. Jadi temperatur harus bisa dipertahankan seideal mungkin yang nyaman seperti telur diirami sama induknya ya. Dan kelembapannya juga sama seperti yang di dalam induknya gitu ya. Jadi untuk sementara ini ya, jadi banyak yang berkembang di YouTube juga, itu ada yang jarak lampu itu harus 15 cm. Nah, menurut saya yang ideal adalah jarak lampu itu harus 20 cm supaya panasnya itu bisa menyebar ya. Jadi tidak hanya di bawahnya, jadi pas telur yang ada di bawah lampu itu kemarin kita amatin itu temperaturnya beda ya gitu. Jadi makanya ini kita rubah kemarin, yang tadinya di sebelah sini ya, kita rubah seperti ini ya. Jadi kita rubah seperti ini, jadi supaya jaraknya sama lampu itu 20 cm, agak jauh ya. Jadi terus panasnya itu bisa menyebar ya. Jadi terus yang selanjutnya untuk kelembapan ya, kelembapan itu yang baik itu ya sistemnya di bawah seperti ini gitu. Jadi terus ada lampu, jadi panasnya itu bisa naik ke atas. Jadi ada istilahnya evaporasi ya, penguapan. Nah, penguapan itu yang akan terjadinya kelembapan itu ya. Jadi kelembapan yang kita sarankan adalah 55 sampai 60 ya. Gitu loh. Makanya kalau misalkan mau dipakai di titik 60 ya tidak apa-apa ya. Ini posisi kelembapannya di 50 ini karena kita buka ya. Jadi agak naik ya. Jadi posisi telur juga seperti ini ya. Jadi merata
masih ada celah udara dari bawah ke atas ya. Temperatur yang kita kunci saya setelah kalibrasi ya, itu di 37,5 sampai 38 ya. Jadi di temperatur kayu itu dia menunjukkan 38 kurang 37 lebih gitu ya. Sekitar ya 37,5-an gitu. Untuk kelembapannya sebelum kita buka tadi itu ya di posisi 5960 udah oke gitu loh. Dengan sistem kita pakai lampu 2 dengan jarak lampu seperti ini ya. Ya, itu 20 sentian ya dari bawah. Itu setelah kita rubah. Makanya kita harus bisa kembali lagi ke basic ya. Basic dari istilahnya kita di penetasan ya harus sesuai dengan itu gitu loh. Nggak bisa. Jadi kembali lagi ke basic ke peternakannya. Ya, jadi untuk para pemula-pemula ya menurut saya harus bisa mengerti aturan-aturan di dunia peternakan, terutama di penetasan. Jangan sampai salah mencoba ya. Ya, jadi kalau menurut saya secara pribadi ya yang paling ideal ya di 20 cm. Karena apa? Jadi di dalam lampu itu kalau kita ngomong intensitas cahaya ya, itu kan ada alatnya itu. Jadi satuannya itu sekian lux gitu kan, atau sekian foot candle gitu kan. Jadi kalau di peternakan besar itu ada alat ukurnya gitunya. Jadi berapa lux gitu. Kalau ini kan kita bukan luxnya, tapi tetap teori itu yang kita pakai gitu lah. Jadi pancaran sinar itu harus bisa menyebar gitu loh, jangan mengumpul dalam satu tempat gitu ya. Jadi pada intinya kita tetap pakai termostat yang itu ya, yang kayu ya. Gitu. Kita pakai termostat yang kayu itu 38 kurang. Jadi kadang-kadang termometer sama yang digital juga berbeda ya. Ya. Terus untuk selanjutnya yaitu tentang setting ya. Setting dari Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk mengatur temperatur itu harus sesuai dengan pengamatan, harus benar-benar ya. Harus benar-benar. Tidak boleh salah ya. Jadi sesuai dengan temperatur yang ada di digital, di sensor ya, itu harus sesuai dengan yang ada di termometer kayu ya. Terus yang kedua adalah yang sangat krusial sekali yaitu penempatan sensor ya. Penempatan sensor itu banyak yang saya lihat di YouTube itu ada sensor itu ditempatkan di telur, ditempelin di telur ya. Jadi istilahnya kalau ditempelin di telur itu tidak mewakili dari suhu ruangan. Jadi tidak boleh di pojok sini, nggak boleh di pojok situ ya. Jadi kita nyari yang di tengah-tengah, adalah titik temu antara lampu sama lampu ya. Titik temunya di tengah ya. Terus cara menempatkannya juga jangan ditempelin di telur. Jadi harus ada jarak ya. Harus ada jarak ya, seperti ini ya. Enggak di sini nih, jangan ditempelin di telur gitu. Jadi kita mewakilin suhu ruangan yang ada di dalam kardus ini, bukan mewakilin telur satu ya gitu loh. Jadi
banyak yang uh, istilahnya yang menyarankan ditempelkan di telur ya. Jadi istilahnya kita memonitor suhu adalah suhu yang ada di dalam kardus. Nah, makanya saya menyampaikan kupas tuntas masalah telur tetas teh, ada beberapa hal yang saya lihat itu ya, tidak sesuai gitu loh. Ya, itu karena kemungkinan dasar pemahaman dan sebagainya ya. Kalau kita kan berdasarkan pengamatan di lapangan dan berdasarkan kita pakai logika berpikir gitu ya. Ya, jadi uh, Maya untuk menstabilkan daya tetas itu ya harus benar cara menempatkan lampu, sensor, kelembapan dan sebagainya. Itu ya. Jadi uh, mungkin untuk para pemula bisa sebagai pencerahan ya, ya, sebagai pencerahan untuk meskipun kita pakai cara meskipun kita pakai alat yang sederhana ya, sederhana dari kardus, tapi tidak boleh melepaskan prinsip-prinsip dasar dari penetasan itu sendiri. Itu yang terpenting. Jadi meskipun kita pakai bahan sederhana, tapi secara prinsip-prinsip dasar-dasar dari ternak itu dipahami dulu. Kita harus kembali lagi back to basic dari penetasan itu sendiri. Ya, ini kita setting terus. Untuk setting temperatur, ringnya itu jangan disetting misalkan dari 37,5 mungkin sampai 39. Jadi kalau bisa ringnya itu, ring temperatur ini nih agak diperpendek. Jadi misalkan kalau 37,5, batas matinya dia itu di 38 gitu loh. Jadi jangan sampai terlalu tinggi. Jadi kita intinya adalah mempertahankan temperatur yang ada di dalam kardus ini adalah sesuai dengan kita inginkan. Yang kita inginkan berapa? Misalkan di 37,5. Ya kita stabilkan di posisi 37,5 gitu loh. Ya. Jadi ini kita set di 37,5, ini baru 37,7, nanti 38 itu dia akan mati ya, sahabat-sahabat bisa lihat nanti. Jadi ringnya nggak terlalu tinggi, ringnya jangan terlalu jauh. Jadi kalau terlalu jauh dia ini 38 dia mati ya, suhu 38 mati, nanti dia akan nyala lagi teh 37,5 ya. Jadi nanti ring temperatur yang ada di dalam sini yang di termometer kayu itu akan di 37 sekian gitu loh. Ya, stabilnya di situ. Jadi suhu ruangan di dalam kardus itu ya 37,6, 37,8. Jadi dia si embrio itu tidak ada shock ya. Jadi karena temperatur yang ringnya terlalu jauh itu akan terjadi shock gitu kan. Shock embrio namanya ya. Itu bisa dead in cell gitu. Dead in cell itu dia mati di dalam gitu loh. Menjadi pengetahuan ya buat sahabat-sahabat semua. Jadi istilahnya kita berbagi apa yang sudah baik ya, kita sharing ya. Tapi kembali lagi ke sahabat-sahabat semua, silakan menilai sendiri
dengan cara Anda sendiri, tapi yang jelas tetap kembali lagi ke back to basic penetasan itu sendiri, ya. Oke sahabat-sahabat, ini coba ini tadi yang tombol yang ini ya, tombol yang panah ke atas. Tombol panah yang ke atas itu untuk menunjukkan dia harus mati di temperatur 37,5 ya. Ya. Terus kalau mau naikkan mau nurunkan seperti ini, tinggal melanjutin nekan gitu ya. Kalau ini kita turunkan 37,5 ya. Oke, sampai kedip-kedipnya dia berhenti. Nah, ini temperatur matinya ya 38. Misalkan kita mau naikkan seperti ini. Kalau kita mau nurunkan seperti ini. Nah, kita di setnya di 37,5, batas dia mati di 38,0. Oke sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat ternak semua, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, dan memberi manfaat buat sahabat-sahabat ternak semua. Dan apabila bermanfaat, bisa subscribe, like, and comment, dan dibagikan ke media sosial sahabat-sahabat semua. Jadi pada intinya kita berbagi, kita tidak bosan-bosan untuk berbagi. Menyebarkan kebaikan adalah yang utama, menyebarkan kebenaran apa yang saya pahamin itu adalah yang utama. Yang jelas segala sesuatunya pasti ada istilahnya kebaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat buat sahabat-sahabat semua, dan mudah-mudahan kebaikan ini kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.